saja. Tuhan itu kan manusia. Dikomparasi sama kisah di Yohanes 17:3 itu sama. Inilah hidup yang kekal, itu mengenal engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal aku Yesus Kristus yang telah engkau utus. Tuhan. Begitu. Kalau Bapa Tuhan, Yesus Tuhan, nah disinilah mulai kita terputar-putar, Ica. Jadi ini yang perlu Kristen ketahui, bahwa kami orang Islam itu kami percaya juga kepada Yesus, tetapi kepercayaan kami kepada Yesus sesuai perkataan Yesus, yaitu utusan Tuhan. Kalau mau percaya Yesus sebagai Tuhan, kita kaji dulu benar atau tidak. Ternyata selama ini kita kaji kan terputar-putar semua. Contoh kisah para rasul 3:13 tadi. Allah Ishak, Allah Abraham, Allah Yakub, Allah nenek moyang kita telah memuliakan hambanya, yaitu Yesus. Di situ kurios, Allah Theos. Kurios sama Theos ini kan berbeda. Kalau Theos Tuhan, kalau Theos Tuhan, kurios juga Tuhan, berarti ada dua Tuhan. Izin dibantu tap-tapnya teman-teman. Tap-tap di bawah. Aduh, gimana tap-tap ini macet ini? Iya, tap-tap. Kita di sini kita dakwah dan donat ya. Dakwah dan donat apa? Dakwah dan doa. Jawa dan donat. Doa dan donat. Iya. Nah, kan ini manis juga. Emang laki-laki apaan dikasih mawar, aneh. Makasih. Ya, dibantu di tap teman-teman. Lanjut, Cak. Oke. Ini satu-satu ya. Yang tadi udah saya sampaikan ya, kalau itu berbicara tentang orang fasik yang tidak mengenal Allah. Nah, karena mereka menggantikan Allah itu dengan ya rupa yang dikatakan rupa manusia yang fana. Jadi tidak masalah. Kalau kita berbuka di 1 Korintus 8 ayat 1 Korintus 8 ayat 6 ya. 1 Korintus 8 ayat 6 dikatakan seperti ini. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja. Ini tentang persembahan berhala ya. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup. Amin. Dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena Dia kita hidup. Nah, itu ayat yang sangat luar biasa ya menurut saya. Nah, ayat ke-7, tetapi bukan semua orang yang mempunyai pengetahuan itu. Ada orang yang karena masih terus terikat pada berhala-berhala, ya, makan daging itu sebagai daging persembahan berhala. Nah, kurban-kurban daging itu penyembahan berhala ya. Mereka lemah, hati nurani mereka itu dinodai olehnya. Nah, di sini ayatnya sudah sangat bagus banget ya. Di situ dikatakan, namun bagi kita hanya ada satu Allah saja. Betul, hanya ada satu Allah saja, gitu loh. Kalau tadi loading bilang ya, Tuhan di situ dituliskan Tuhan loh, Ica. Di situ bukan Tuhan, itu Tuhan, gitu. Benar nggak tadi yang kamu bilang? Nah, kalau kita berbicara tentang Tuhan, ya, tapi saya nggak tahu ya tapi kita nanti bisa ini. Kalau berbicara tentang Tuhan, ya, Tuhan itu artinya apa? Tuhan itu kan berkuasa atas setiap, misalkan nih, kalau kita ambil contoh, kata Tuan dan Nyonya. Ya, Tuhan itu berarti dia mempunyai sepenuhnya, di mana dia itu kepala atas rumah tangganya, ibaratkan anak, istri atau semua di situ yang berkecimpung di dalam kehidupan gitu ya. Itu Tuhan, Nyonya. Nah, jadi kalau kita berbicara tentang Tuhan itu artinya kan dia berkuasa gitu loh. Tuhan itu kan penguasa juga. Makanya dikatakan segala kuasa telah diberikan kepada siapa? Kepada Yesus Kristus kan? Nah, semua kuasa sudah diberikan kepadanya gitu loh. Hanya ada satu Allah saja, betul. Hanya ada satu Allah aja. Kenapa di sini dikatakan hanya ada satu Allah saja? Karena cuma hanya satu sang sumber. Tidak ada dua atau tiga. Hanya ada satu sang sumber. Gitu loh. Yaitu Allah saja.
Makanya dikatakan di sini yaitu Bapa yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup, dan satu Tuhan saja yaitu Yesus Kristus yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan. Nah, siapa yang menjadikan dunia ini? Gitu. Ya, yang dijadikan yang karena Dia kita hidup. Yang menciptakan langit dan bumi dan seisinya itu adalah firman Allah. Gitu loh. Siapa firman Allah itu? Yaitu Yesus Kristus. Makanya ditegaskan di situ. Ya, ditegaskannya itu Yesus Kristus yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena Dia kita hidup. Gitu loh. Karena Dia kita hidup, karena Dia kita ada di dunia ini. Gitu. Jadi kalau misalkan kalian mengatakan bahwa 1 Korintus ayat 8 ini hanya ada satu, memang iya, karena satu sang sumber, tidak ada 2, 3. Gitu loh. Hanya satu sang sumber. Tetapi yang mencipta, kalau kita berbicara tentang penciptaan, ya, makanya dikatakan Yohanes 17 ayat 5 ya. Permuliakanlah aku Allah sebelum dunia ini ada. Dia, Yesus Kristus sudah ada sebelum dunia ini ada. Makanya dikatakan Yesus itu bukan ciptaan. Karena ciptaan itu, kalau kita berbicara tentang ciptaan, Dia itu yang belum ada. Itu yang dinamakan ciptaan. Makanya kalau ada yang menyatakan bahwa Yesus itu adalah ciptaan, itu salah besar. Gitu loh. Itu adalah pengertian yang salah besar. Karena Dia sudah ada sebelum dunia ini ada. Itu Yohanes 17 ayat 5 ya. Nah, itu dari saya ya, 1 Korintus ya. 1 Korintus ayat berapa tuh? Ayat 6. Nah, kita buka lagi. Ulang. Silakan Papi. Gimana? Oh, silakan Papi. Dilanjut aja dulu. Tadi 1 Korintus 86 ya, hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa. Oke, kita ikuti, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus. Pertanyaan saya muncul di sini ya, Cak. Nah, Yesus itu Allah atau bukan, Cak? Dia bukan Allah, tetapi dia bagian dari Allah. Dia bukan Allah. Oke. Dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus. Betul? Dan Pertanyaan saya, Allah itu Tuhan atau bukan, Cak? Allah itu Tuhan. Ada berapa Tuhan? Satu. Hanya ada satu Tuhan saja, yaitu Yesus. Oke. Allah ini Tuhan atau bukan? Allah itu Tuhan. Makanya saya tadi kan Papi bilang gini. Coba. Tanya, kan? Papi bilang gini. Yesus itu Allah bukan? Benar nggak? Yeah. Nah, saya jawab. Yesus bukan Allah, tetapi bagian dari Allah. Oke. Apakah bagian dari Allah adalah Allah? Bagian dari Allah yaitu ya, makanya kita sambung lagi. Bagian dari Allah itu adalah Allah. Berarti Yesus adalah Allah. 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman-firman itu bersama-sama. Makanya saya katakan Yesus adalah bagian dari Allah. Pada mulanya adalah firman-firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Nah, apakah Yesus itu adalah Allah? Yesus adalah bagian dari Allah, dan Yesus adalah, kalau dikatakan firman-Nya, dia berasal bersama-sama dengan Allah. Gitu. Sabar, Kak. Tadi Ica mengatakan Yesus bukan Allah, ya? Oke. Yohanes 1:1, firman itu adalah Allah. Firman ini siapa? Nah, bukan kita ngambil yang itunya dulu. Iya, silakan. Yang satu. Silakan. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama. Benar tidak? Dengan Bersama-sama dengan Allah. Berarti bagian itu Allah. Bagian Allah. Dan firman itu adalah Allah. Oke. Kalau kita berbicara tentang Yesus Kristus yang datang ke dunia, ya, Yesus adalah bagian dari Allah. Bukan berarti Allah itu yang datang ke dunia, itu salah. Makanya saya akan berikan pengertian. cakep.
berarti bukan Allah yang ke dunia, tetapi firman-Nya Allah. Ke dunia yang menjadi Oke, cakep. Nah, setelah firman-Nya datang ke dunia sebagai manusia, apakah manusia ini masih Allah? Kalau berbicara apakah manusia ini, kalau berbicara tentang manusianya tidak, tetapi bagian dari Allah yang dibilang kemuliaan Allah ini, logosnya Allah ada di dalam diri manusia ini, gitu loh. Tapi bukan Allah kan? Ya Allah dong, Berarti ada dua Allah. ya satu lah. Loh, Yesus adalah Allah, betul? Yesus adalah bagian dari Allah. Tapi bukan Allah. Nih, oke, ini saya kasih tahu dulu. Coba. Ya, coba. Kita berbicara tentang Allah. Apakah Yesus itu Allah itu sendiri? Nah, kan tadi tanya, apakah Yesus itu Allah? Bukan, saya bilang. Tetapi Yesus adalah bagian dari Allah. Kenapa saya sampaikan begitu? Karena berbicara tentang dia datang ke dunia sebagai anak manusia untuk menerima firman Allah ini agar firman-Nya menjadi manusia. Kita ambil dua konteks, Allah dan firman-Nya yang menjadi manusia. Oke ya? Nah, kalau berbicara tentang apakah Yesus ini Allah itu sendiri? Kalau berbicara tentang logosnya Allah, kemuliaannya Allah, ini kita berbicara tentang logos yang sudah menjadi manusia ya. Ya, Allah yang berbicara melalui anak manusia ini. Nah, karena kalau misalkan Allah tidak berbicara, kalau misalkan Allah berbicara sama seperti Musa atau kepada Elia atau kepada nabi yang sebelumnya, itu berbeda cerita, gitu loh. Nah, ini kalau berbicara tentang Allah yang menjadi firman Allah yang menjadi manusia, ya, Allah itu sendirilah yang berbicara melalui anak manusia ini, sehingga anak manusia ini yang berasal dari Allah Bapa itu adalah perantara untuk menyampaikan logosnya Allah, gitu loh. Nah, tetapi pada saat Yesus, makanya dia datang untuk apa? Untuk memberitahukan. Yesus datang bukan hanya untuk memberitahu, untuk menebus dosa umat manusia, tidak. Tetapi Yesus datang ke dunia untuk memberitahukan segala kehendak Allah, keinginan Allah kepada umatnya agar supaya di Yohanes 3:16. Yohanes 3:16, begitu besar kasih Allah akan dunia ini, ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya kita beroleh hidup yang kekal, gitu loh. Nah, pada saat Yesus mati di kayu salib, itulah tubuhnya itulah penebusan dosa, itu berbicara tentang tubuhnya. Tetapi karena dia pernah datang ke dunia dalam kemuliaan manusia, dalam berbicara tentang kemanusiaannya, nah dia bangkit dan dia memperlihatkan diri bahwa dia hidup kekal, tidak binasa, gitu loh. Sabar dulu, biar kita dapat poinnya. Ica yang baik hati, tadi kan Ica sudah mengatakan bahwa di awal Ica mengatakan Yesus bukan Allah, tetapi Allah itu adalah sang sumber, ya. Itu saya catat di sini, Ica, ya. Tapi kita nggak boleh, nggak gini. Kalau kita nggak apa-apa. Kalau misalkan kita mau ambil satu sisi hanya sekedar Yesus itu bukan Allah. Nah, cuman ngambil di situnya aja, ya. Dan tadi kan saya sudah menjelaskan kenapa saya berbicara tentang itu, berbicara tentang kenapa saya bisa mengatakan seperti itu. Nah, saya sudah jelaskan. Kalau berbicara tentang kemanusiaannya, ya, manusianya, dia itu adalah manusia sepenuhnya, bukan Allah itu sendiri, tetapi logosnya Allah yang menjadi manusia. Itu yang kita bicarakan di sini, gitu. Jadi logosnya Allah yang menjadi manusia. Berarti tapi agak rancu juga nanti, Cak, di John 17:8. Di sini logos menerima rema. Di mana? Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kuterima dan telah kusampaikan kepada mereka. Amin. Nah, kalau Yesus itu adalah logos Allah itu sendiri, lalu bagaimana mungkin dia masih menerima rema? Berarti di sini ada dua entitas, sayangku. Ada sang pemberi rema, ada sang penerima rema. Yang katanya Yesus ini adalah sang firman itu sendiri, yaitu logos. Kan gitu, Cak, ya? Betul?
Nah, coba Ica menjelaskan siapa yang menerima firman, siapa yang pemberi firman. Apakah yang menerima dan pemberi itu sama atau berbeda entitas? Silakan. Oke, baik. Itu bagus banget itu. Itu apa namanya, ayat Alkitab yang sangat luar biasa ya menurut saya gitu. Karena kalau misal kita lihat dari situ, itu seharusnya kita sudah bisa paham gitu loh. Aku telah menerima firman-Mu. Nah, bukan menerima firman-Mu dengan cara, hai Yesus, sampaikanlah ini kepada mereka. Bukan begitu caranya, bukan abang. Iya. Coba jelaskan ini. Ya, bukan begitu. Kalau misalkan seperti itu, ya sama aja seperti Musa dan seperti nabi-nabi sebelumnya, gitu kan? Nah, di sini itu, aku telah menerima firman-Mu. Makanya, apakah pada saat Yesus menyampaikan itu bukan Allah itu sendiri yang menyampaikan? Itulah yang disampaikannya. Aku telah menerima firman-Mu. Itulah yang firman. Keinginan Allah, kehendak Allah yang ingin tersampaikan melalui anak manusia itu yang mau disampaikan. Benar tidak? Itulah yang disampaikan. Makanya dikatakan aku telah menerima firman-Mu. Aku telah menerima ya apa yang menjadi keinginan-Mu, sehingga aku telah menyampaikan kepada mereka. Gak ada tuh dimanapun ayatnya di dalam Alkitab. Berikan saya satu aja ayat di dalam Alkitab Allah itu berbicara kepada Yesus Kristus yang menyatakan seperti ini. Hai Yesus, pergilah engkau ke sana, sampaikanlah kepada. Gak pernah. Ada nggak satu ayat aja gitu. Kecuali pada saat pembaptisan Allah menyampaikan apa? Inilah anak yang kukasihi. Itu menyatakan gitu, menegaskan gitu loh, memberitahukan gitu loh tentang Yesus Kristus. Dia adalah anak yang dikatakan di Yohanes 3:16 gitu. Nah, jadi berikan saya satu ayat di dalam ayat Alkitab dituliskan ya, hai Yesus Kristus anakku, sampaikanlah kepada umatku, berbicara tentang sama seperti yang nabi-nabi sebelumnya, atau dikatakan nabi maaf beribu kali maaf, nabinya seperti kalian gitu ya, maaf beribu kali maaf. Nah gitu, ada nggak gitu? Ini kita bicara gitu, maaf. Jadi ada nggak gitu? Nggak ada. Ini firmannya lah yang jadi manusia, logosnya Allah, keinginan itu yang disampaikan. Karena makanya dikatakan aku telah menerima firman-Mu. Dia sudah menerima firmannya, logosnya Allah, keinginannya Allah. Apa yang menjadi keinginan Allah ini? Makanya dia sampaikan gitu loh. Karena tidak ada yang bisa tahu. Siapa yang tahu? Nggak ada yang tahu gitu. Makanya dituliskan ya, tidak ada yang mengenal Allah, tidak ada yang tahu. Allah itu tidak ada rupanya gitu loh. Allah itu roh gitu. Nah di situ abang aku gitu. Jadi Oke, kita baca tadi Ica mengatakan dia berkata ya kan, tidak ada beginilah firman Bapa gitu kan, ya kan gitu. Karena di sini Ica yang menulis itu kan bukan Yesus, bukan sang penerima firman itu, tetapi Yohanes, Matius, Markus, Lukas. Jadi bagaimana mungkin kamu meminta hal itu sementara yang menulis ini bukan sang penerima firman? Tapi enggak apa-apa lah, coba kita angkat di Yohanes 12:49. John 12:49. Nah, coba kita 12:49. Oke, saya luruskan dulu ya. Maaf beribu kali maaf ya Bang. Di sini tidak ada Tuhan, di sini Yesus tidak ada menuliskan gitu loh. Nah ini yang menuliskan kan murid-muridnya, iya betul. Tetapi guru itu menyampaikan. Masa guru menulis? Tidak. Guru itu mengajar, guru itu menyampaikan, sehingga muridlah yang menuliskan. Kalau dia yang menuliskan itu namanya karangan. Oke, nggak apa-apa ya. Oke, coba buka dulu Yohanes 12:49 sampai 50. Itu endingnya di situ. Coba. Yohanes. Saya baca ya, nanti Ica sambil buka di situ ya. Gini teman-teman ya. John 12:49. Sebab
Aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri. Nah, coba. Iya kan? Ya. Tetapi Bapa yang mengutus aku. Amin. Dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan sampaikan. Artinya di sini, Cak. Artinya di sini bukan Yesus ini berkata-kata kalau ada izin dari Bapaknya. Apa yang disampaikan oleh Bapaknya, ini pula yang disampaikan oleh Yesus. Apa yang disampaikan yaitu firman yang disampaikan oleh Bapa kepada Yesus, lalu Yesus menyampaikan kepada orang lain ataupun murid-murid dalam hal ini. Dan aku tahu 12:50, dan aku tahu bahwa perintahnya itu adalah hidup yang kekal. Jadi apa yang aku katakan, aku menyampaikannya sebagaimana yang difirmankan oleh Bapa kepadaku. Ini udah jelas ayat ini, Pastor Loding ya. Artinya, iya, artinya di sini di mana kamu meminta dia saya demikian firman Tuhan? Ya memang yang disampaikannya itu udah sefirman Tuhan, karena yang disampaikan oleh Yesus sebagaimana yang difirmankan Bapa kepadanya. Yohanes 17:8. Di situ ya. Lanjut Pastor Loding, saya bikin kopi dulu ini. Ini menarik ini. Tapi baju Ica manis deh. Hatroknya ini. Hatrok mana ya? Hatrok mana itu? Amsterdam. Mana itu? Kanada. Oh, Kanada. Masya Allah, jauh kali ya. Itu di LA kemarin. Sekali-sekali jangan lupa. Saya pernah sama Pastor Loding ke Hard Rock juga di LA ya kemarin. Lenteng Agung. Lenteng Agung. LA Lenteng Agung. Sekali-sekali jalan-jalan. Iya. Ada rezeki jangan di dalam negeri mulu. Enggak, saya kalau ada rezeki mau kunjungin. Saya kalau ada rezeki teman-teman, saya mau ajak Ica umroh kalau ada. Amin. Ya, Pastor Loding ya. Oh, nggak apa-apa. Amin. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Saya kalau ada rezeki sama ya. Yang percaya katakan amin. Di bawah tuh, amin semua tuh. Iya, nggak apa-apa lah. Oke, lanjut. Ya. Saya luruskan dulu ya. Oke. Oh, boleh, silakan. Kalau tadi Papi Gembala bilang ya, mengatakan bahwa nanti kalau aku ada rezeki aku mau bawa Ica ke ini apa namanya umroh ya. Nah, itu di sana katanya orang-orang non Muslim boleh masuk kok, gitu. Nah, itu sudah ada undang-undangnya. Jadi non Muslim itu boleh masuk ke sana dan boleh melihat, gitu. Wow, aku bersyukur banget kalau ya kan lumayan gratis ya kan. Tunggu, Cak. Ini kok ada pendekar muda yang katakan amin itu botol. Aneh kamu. Mendoakan orang yang baik kok botol. Aneh-aneh aja kamu ini pendekar muda ya. Iya. Aneh. Nah, gitu. Lanjut, Jadi kalau karena di sana itu katanya di negeri sana itu katanya itu boleh non Muslim itu masuk sekarang, dan kalian boleh lihat itu pemerintahan Arab sana memperbolehkan di luar dari Muslim itu boleh masuk, boleh melihat, boleh belajar. Nah, itu makanya kalau misalkan ada rezeki begitu gratis begitu, siapa yang nggak mau ya? Katakan saya mau, tetapi saya mau belajar di sana gitu. Nah, oke, kita buka lagi di Yohanes ya. Yohanes 12 ayat 48 ya, 49 ya. Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri. Nah, itu yang dikatakan. Makanya saya bilang ini ayat bagus banget ya. Ini bagus banget. Kenapa? Bagus diputar ya. Hah? Kenapa? Bagus diputar. Bagus diputar. Sambil bercanda kita menghibur di bawah kan. Lanjut. Iya. Nah, lanjut. ini bagus banget. Kenapa saya bilang seperti itu? Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri. Karena sudah dikatakan Yesus itu adalah perantara.
Dia perantara agar firman-Nya menjadi manusia. Nah, sudah saya katakan ya, Allah menyampaikan melalui anak manusia ini, sehingga apa yang disampaikannya itu melalui dirinya. Makanya dikatakan di sini bukan dari diriku sendiri. Bukan dia yang berbicara, dia menegaskan di situ, tetapi ya. Nah, tetapi Bapa yang mengutus aku, dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus kukatakan dan aku sampaikan, gitu loh. Apakah bisa kita itu berbicara? Misalkan gini loh, ya contoh ya. Tanpa dia, kalau misalkan saya di dalam diri saya itu tidak memerintahkan untuk saya berbicara, apakah saya bisa berbicara? Tidak. Ya kan? Apakah mungkin saya akan tetap diam, gitu loh. Tetapi karena Allah yang memerintahkan, ini kita berbicara tentang Yesus Kristus, gitu. Iya, betul. Nah, karena Allah yang memerintahkan, Allah yang menyampaikan, makanya itu tersampaikan melalui anak manusia ini. Makanya saya katakan sekali lagi, ya, Yesus adalah perantara agar firman Allah, logosnya Allah, ya, agar keinginan Allah tersampaikan melalui anak manusia ini, gitu loh. Ya, makanya di sini dikatakan, sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, bukan dia yang berbicara, tetapi ya, nah, Bapa yang mengutus aku, dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus kukatakan dan aku sampaikan. Dan aku tahu bahwa perintahnya itu adalah hidup yang kekal. Amin. Makanya Yohanes 3:16, begitu besar kasih Allah akan dunia ini, ia mengaruniakan anak yang tunggal supaya kita beroleh hidup yang kekal. Agar Yohanes 1:14 itu terjadi, gitu loh. Agar Yohanes 1:14 itu terjadi dan apa yang disampaikannya itu benar-benar Allah yang menyampaikan, gitu, melalui dirinya. Nah, dan aku tahu bahwa perintahnya itu adalah hidup yang kekal. Jadi apa yang aku katakan, aku menyampaikannya sebagaimana yang difirmankan oleh Bapa kepadaku. Makanya disampaikannya, gitu loh. Apakah pada saat itu dikatakan Allah itu yang enggak? Makanya di sini itu banyak sekali orang-orang yang tidak paham tentang Alkitab, gitu. Banyak sekali orang yang tidak paham tentang firman Tuhan. Sehingga ya Coba baca sedikit. Oke, lanjut. Ya, masuk. Coba. Ketika Yesus dibaptis Yohanes di Sungai Yordan, itu kan terdengar suara dari langit kan? Amin. Ya, inilah anakku yang aku kasihi, kepadanya aku berkenan. Itu suara siapa di langit itu? Allah Bapa. Allah Bapa. Tuhan atau bukan itu suara dari langit? Kalau berbicara tentang Tuhan, ya Tuhan dia penguasa. Iya, Tuhan atau bukan suara dari langit itu? Tuhan. Tuhan. Yang dibaptis itu sama Yohanes Tuhan atau bukan Tuhan? Tuhan juga, karena dia berasal dari Allah Bapa. Berarti ada Tuhan di atas, ada Tuhan di bawah, betul? Satu, sudah dikatakan itu kan berasal dari Allah Bapa. Gimana sih? Kan sudah dikatakan bersama-sama. Coba Ica baca Yohanes 1:14. Firman itu, coba baca Yohanes 1:14. Coba. Saya baca lagi ya. Iya, coba. Yohanes 1:14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Nah, Ya, firman itu, ya sabar, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, kemuliaan yang diberikan kepadanya, betul kan? Siapa yang memberikan dia kemuliaan? Allah Bapa. Allah Bapa memberikan kemuliaan kepada Yesus, betul kan? Iya, berbicara tentang Oke. kudusan ya. Iya, oke. Berarti ada yang memberi, ada yang menerima. Sepakat? Pakai. Nah, di antara yang memberi dan yang menerima, yang mana Tuhan? Sama aja satu itu, nggak ada bisa. Karena berasal dari Allah Bapa. Ya, ini kan memberi. Allah Bapa memberi, Yesus menerima. Nah, Sepakat? yaitu memberi dan menerimanya itu berbicara tentang apa? Kemuliaan itu berbicara tentang apa? Itu yang harus kita tahu. Iya, bukan. Jangan dulu kita ke situ kan. Firman itu telah menjadi manusia. Kalau misalkan, Dengar dulu. gini loh Loding, kalau misalkan kamu tidak mau tahu tentang hal itu, ya itu udah susah gitu. Tidak, saya mau tahu, tapi kita start dari sini dulu. Masalah kemuliaan yang diberikan itu kemuliaan nanti kita kaji lagi. Tapi masalah memberi, karena begini,
firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, kemuliaan yang diberikan kepadanya. Kita mau asumsi atau tidak asumsi, kita mau suka atau tidak suka, terima atau tidak terima, di situ ada yang memberi, ada yang menerima. Sepakat kan? Yang memberi adalah Allah Bapa, yang menerima adalah Yesus. Betul? Lanjut. Nah, di antara yang memberi dan yang menerima, yang mana Tuhan, Ca? Nggak ada di mana memberi, di mana berbicara tentang ketuhanan, itu berbicara tentang kemuliaan. Iya, di situ yang memberi kemuliaan kepada Yesus siapa? Allah Bapa, Allah Bapa, Tuhan atau bukan ini? Tuhan. Yang menerima kemuliaan dari Allah Bapa yang Tuhan tadi ini siapa? Nah, coba kamu baca di Yohanes 1 ayat 1. Kalau kita bilang bersama-sama itu apa? Baca dulu Yohanes 1 ayat 1. Nah, Iya, Yohanes 1 ayat 1. Baik. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. amin. Ya. Berarti firman itu Yesus kan? Amin. Oke, kalau firman itu Yesus, coba kita kembali ke Yohanes 1 nomor 1, kita ganti firman itu Yesus. Pada mulanya adalah Yesus, Yesus itu bersama-sama dengan Allah dan Yesus itu adalah Allah. Berarti Ica jadi Wanes, sama seperti Mikana nanti. Kan? Cuma satu. Loading. Sekarang begini, firman dan Allah bisa berpisah atau tidak? Saya boleh jelaskan nggak? Iya, silakan. Supaya kamu juga nggak blunder. Iya. Gini, kalau Iya. kalau misalkan kamu berpikiran seperti itu nanti akan menjadi blunder kamunya. Karena apa? Kalau kamu mengatakan, oke, kita ganti Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah pada mulanya adalah Yesus, ya. Yesus itu bersama-sama dengan Allah dan Yesus itu adalah Allah. Nah, kalau kamu mengambil Yesus itu adalah Allah hanya sekedar dengan kalimat seperti ini, kamu tidak mau tahu dengan kalimat yang di atasnya, yaitu makanya saya katakan kamu akan blunder, gitu loh. Nah, Mau tahu, silakan aja jelaskan. Silakan. Saya pengen tahu loh di situ. nah oke. Kalau dikata pada mulanya adalah firman, itu betul. Pada mulanya adalah firman. Nah, kenapa sih dikatakan pada mulanya adalah firman? Pada mulanya adalah firman, karena Allah itu kan roh. Allah itu tidak terlihat, tetapi kita bisa melihat kemuliaannya melalui siapa? Melalui ciptaannya, langit dan bumi. Nah, makanya Sepakat. kalau dikatakan firman itu adalah Allah, karena dikatakan bersama-sama. Kalau itu bagian dari Allah, bisa dikatakan itu adalah Allah. Bukan berarti kita adalah onenes, tidak, gitu loh. Tetapi berbicara tentang bagian, ya, bagian itu dikatakan bersama-sama, gitu loh. Kalau kita mau ambil satu kalimat, firman itu adalah Allah, berarti Yesus itu adalah Allah. Nah, kalau kita berbicara tentang Yesus ini adalah Allah, karena dia adalah bagian dari Allah, gitu loh. Oke, baik. Saya paham. Contohnya begini, Caya. Ini saya ambil analogi boleh, biar saya mudah pahami ya. Sebelum analogi, Oke, silakan dulu Pak. teman-teman di bawah, macet ini tap-tapnya 1,6 Iya. ini, Masya Allah ya. Mudah-mudahan Pecahkan sampai 100 sore ini ya. Di Maka ya, sore ini teman-teman dibantu tap-tapnya dulu. Ya, di lap-lap oren teman-teman yang sudah hadir, di lap oren biar kuat pemal kita. Lanjut. Masalah Oke, siap. Nah, ini kertas. Coba perhatikan sini dulu. Ini kertas, kita analogikan saja. Ini adalah Allah Bapa. Ya, kertas ini kita analogikan. Ya. Nah, di dalam sini kan ada firman, kan? Nah, ketika inilah firman. Firman itu keluar dan menjadi manusia, kan? Karena firman ini adalah bagian daripada Allah Bapa. Betul atau tidak? Lanjut aja. Iya. Ketika Anda contohnya ini Allah Bapa. Keluarlah firman ini, misalnya inilah firman, dia menjadi pulpen. Apakah pulpen ini adalah Bapa itu sendiri? Pasti bukan, tetapi bagian daripada Bapa. Berarti di situ ada dua entitas. Ada entitas yang terlihat firman menjadi manusia, dan ada entitas yang tidak terlihat, yaitu Allah Bapa. Karena Allah tidak terlihat. Berarti di situ firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, kemuliaan yang diberikan kepadanya. Yang memberikan kemuliaan itu Allah Bapa yang tidak terlihat itu. Memberikan kemuliaan kepada siapa? Kepada Yesus itu yang terlihat.
Berarti di situ ada dua entitas, ada yang memberi, ada yang menerima. Nah, di antara yang memberi dan yang menerima, siapa yang Tuhan? Di antara yang terlihat dengan tidak terlihat, siapa yang Tuhan? Begitu. Coba, Allah Bapa memberi kemuliaan kepada Yesus. Nah, yang memberi dan yang menerima yang mana yang Tuhan? Atau dua-dua Tuhan? Oke. Reniin ya. Nah, Silakan. makanya kita itu gini loh teman-teman, kita tuh harus tahu juga ya arti Tuhan itu apa sih gitu loh. Tuhan itu Nah, bagus. nah, Silakan. Tuhan. kalau kita berbicara tentang Tuhan, Tuhan itu artinya penguasa, benar tidak? Coba buka di KBBI. Oke, kita buka ya. Tuhan, Tuhan. Ya, Buka. Biar enak kita dapat edukasi kan? iya betul. Buat teman-teman di bawah dibantu apa ya, tip-tip layar ya teman-teman. Yang muslim yang belum follow silakan follow kita semua di atas ya. Ica ini orang baik loh. Ada kawan saya dulu itu, dia diskusi baik seperti Ica. Minggu depan dia semua alaf dia. Ya kita nggak tahu teman-teman ya. Misalkan kalau misalkan saya bisa mualaf, saya jempolin 100 buat lo. Masya Allah. Oke. Ya Allah. Yang Tepuk percaya tangan. katakan amin. Yang percaya, Yang percaya katakan amin. Di bawah, yang percaya katakan amin, teman-teman. Di tap lagi. Ya. Allahumma taqabbal hajjal khuruj li hidayatina wa hidayati ummati Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Ica dapat hidayah ya. Kita hanya Amin asbab ya hidayah saja. Allah. Amin ya Saya Allah. sudah Orang bilang. baik. Ica bilang amin. Oke, Ica bilang amin lagi. Amin. Amin ya Allah. Gini loh, gini. Maksud saya gini, bagaimana saya mau mengaminkan padahal saya sudah tahu kebenarannya? Gimana sih lu ah? Oke. Makanya ini kita kaji kebenaran kan? Makanya kalau tadi saya tidak paham. Sabar dulu Ica. Ini ada ya, dengar aja. Ini baru Ica mau alap ini saya pasangannya saya dong yang jadi imamnya. Aneh-aneh aja ini netizen ya. Udah banyak yang mau ngelamar aja. Sabar. Langkai tidak ada yang akan sampai kepada Ica tanpa melalui Papi Gembala dan Pastor Loading. Sorry ya, nggak ada yang sampai ya. Lanjut. Bang, kalau misalkan saya mualaf, itu 100 jempol saya kasih gitu loh. Karena apa? Kalau tadi dibilang amin, ya saya tidak akan mengaminkan karena saya sudah tahu kebenarannya. Buat apa saya mengaminkan yang menurut saya itu tidak benar? Itu menurut saya. Maaf. Nah, karena kan kita setiap iman itu kan kita harus belajar gitu loh. Kita harus belajar dan setiap saya belajar dan tambah belajar, iman saya dikuatkan. Dan puji Tuhan, saya percaya Tuhan Yesus itu adalah raja dari segala raja gitu. Ya, sesuatu yang diyakini, dipuja dan disembah oleh manusia sebagai yang maha kuasa, maha perkasa, yang maha esa, sesuatu yang dianggap sebagai Tuhan. Nah, itu menurut KBBI. Coba baca ulang KBBI. Tuhan menurut KBBI. Arti kata Tuhan menurut KBBI, ya, arti kata Tuhan adalah Tuhan satu, sesuatu yang diyakini, dipuja oleh manusia sebagai yang maha kuasa, maha perkasa dan sebagainya, maha esa. Itu oke. Definisi itu masuk kepada Yesus atau tidak? Masuklah. Di mana masuknya? Tuhan adalah, coba baca, Tuhan adalah Sesuatu yang diyakini, dipuja dan disembah oleh manusia sebagai yang maha kuasa. Oke, sabar. Oleh manusia. Yesus itu manusia atau bukan? Yesus manusia atau bukan? Dia manusia tetap. Ketika Yesus jadi manusia, siapa Tuhannya Yesus? Kalau dia manusia. Oke. Kalau siapa Tuhannya Yesus? Nah, Asyhadu. Oke, lanjut. Lanjut. ya, oke.
Siapa tuh? Kalau kalian mengatakan bahwa pada saat Yesus sebagai manusia, ya, dia datang sebagai manusia, Tuhannya siapa? Dia tidak mengatakan, ya, bahwa berbicara tentang hal ketuhan, tetapi dia menyuruh kita menyembah Allah Bapa. Benar tidak? Ya, Nah, cakep. ini sudah mulai masuk nih, sudah mulai masuk nih, sudah mulai masuk nih. Oke, kalau gitu saya open mic lagi ya. Ini udah mulai menarik ini teman-teman. Ini udah mulai menarik ya. Jadi menurut Ica, Yesus. Oke, lanjut. Saya lanjutin lagi ya. Kenapa Yesus mengatakan seperti itu, gitu loh? Karena sudah dikatakan dia datang untuk menyelamatkan, dia datang untuk apa? Untuk menerima firman Allah, untuk menyampaikan kehendak Allah. Nah, menyampaikan kehendak Allah kepada umatnya, gitu loh. Nah, makanya dia tidak pernah, tetapi dia menegaskan bahwa pada saat dikatakan jika kamu mengatakan aku guru dan Tuhan, ya benar apa katamu. Itu sesuatu penegasan di mana bahwa dia adalah Tuhan. Tetapi dia tidak pernah menyatakan bahwa, ya, aku adalah Tuhan, nggak pernah. Dan menyombongkan itu adalah kesombongan. Hanya iblis yang mempunyai kesombongan itu. Karena apa? Pada saat kalau kita berbicara tentang kesombongan, ya, itu berbicara tentang iblis. Karena hanya iblis yang minta disembah, gitu loh. Yesus Kristus menyatakan seperti itu karena dia datang, ya, dia datang sebagai perantara untuk menyampaikan kehendak Allah Bapa. Karena dia adalah firman-Nya. Makanya disuruh kita itu menyembah Allah Bapa, bukan Allah yang lain, gitu loh. Cak. Sabar, Cak. Kamu tadi sabar. Oh iya, sorry. Aku belum kelar, sabar ya. Nah, di situ dia menyatakan seperti itu. Dia nggak pernah meminta sembahlah aku, enggak. Karena hanya iblis yang minta disembah. Karena pada saat ya Yesus dicobai, ya, iblis menyatakan seperti ini. Sembahlah aku, akan aku berikan semuanya. Hanya iblis yang menyatakan seperti itu. Tetapi dia menegaskan, apa ditegaskannya di situ? Ya, sembahlah Tuhan Allah Bapamu. Tetapi apa? Iblis pergi. Dan dia mengetahui, karena apa? Dia mengetahui itu semua, gitu loh. Tentang kedatangan dia ke dunia ini, dia juga tahu. Iblis itu juga tahu, gitu loh. Makanya pada saat Yesus datang ke dunia, dia datang sebagai anak tunggal Bapa untuk menerima firman Allah. Itu berbicara Yohanes 1:14, kemuliaan. Nah, berbicara tentang kemuliaan itu adalah kekudusan yang dimana anak manusia ini bukan sama seperti kita. Dia tidak sama seperti kita yang menginginkan dunia ini. Gitu. Ini adalah anak manusia yang penuh dengan kemuliaan, kekudusan, sehingga firman Allah bisa tersampaikan melalui anak manusia ini, sehingga firmannya bisa menjadi manusia, gitu loh. Nah, kalau berbicara tentang sesuatu yang diyakini, dipuja, apakah kami tidak memuja Yesus Kristus? Kami memujanya. Makanya dikatakan aku dan Bapa adalah satu, itu penegasan. Yohanes 10 ayat 30, aku dan Bapa adalah satu. Tidak ada yang dapat melihat Allah Bapa. Anaknya yang menyatakannya. Nah, dikatakan disembah oleh manusia. Karena apa? Karena dia adalah firman-Nya. Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Apabila kita menyembah Yesus Kristus, kita juga menyembah Allah Bapa. Karena dia adalah satu, tidak bisa dipisahkan. Gitu loh. Banyak sekali ayat-ayat di dalam Alkitab menyatakan, tetapi makanya dikatakan di ayat yang tadi di Korintus ya, mereka itu tidak mengerti, mereka taunya Allah, Sang Pencipta Allah, tetapi mereka itu tidak meyakini. Mereka itu hanya memikirkan keimanan, hanya beriman saja, tetapi mereka tidak tahu, tidak mengenalnya gitu. Padahal dia sudah datang ke dunia dalam rupa manusia, gitu loh. Nah, oke ya, sebagai maha kuasa, apakah dia tidak maha kuasa? Segala kuasa telah diberikan kepada siapa? Yesus Kristus, gitu loh. Segala kuasa telah diberikan kepadanya. Makanya dia datang untuk orang hidup dan yang mati. Apakah ada lagi yang datang? Mana ada? Oke, Cak, saya dapat poinnya. Tadi Ica mengatakan Yesus itu tidak pernah mengaku Tuhan, kan gitu.
Karena yang mengaku Tuhan itu Menegaskan, ya. adalah ya kan. Boleh buka di Matius 12:8. Oke. Matius 2. Itu perkataan siapa? Ya. Penegasan beda ya, mengakui sama penegasan beda ya. Iya. Matius 12 ayat 8 ya. ya. Matius 12 ayat 8. Ya. Ini perkataan siapa? Oke. Matius 12 ayat 8, beginilah firman Tuhan ya. Aku berkata kepadamu, di sini ada yang melebihi bait Allah. Jika memang 12 Matius 12 nomor 8. ya kita juga nggak Ayat 8. dulu, kita baca dulu. Oh ya. Silakan. Aku berkata kepadamu, di sini ada yang melebihi bait Allah. Jika memang kamu mengerti maksud firman ini, yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Tentu kamu tidak menghukum orang yang tidak bersalah, karena anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat itu. Siapa yang mengaku Tuhan? Siapa? Karena manusia ada siapa? Ayo. Siapa itu? Bisa kasih tahu nggak? Silakan saya. Hati-hati kamu bilang yang ngaku Tuhan iblis loh. Hati-hati loh. Oke, silakan. Makanya saya bilang ya, kita harus tahu yang namanya penegasan sama yang namanya pengakuan, yang dia itu pengakuan sama penegasan itu berbeda, Bang. Iya. Makanya kita harus belajar di situ. Kenapa saya Nggak apa-apa. sebelumnya? Supaya kita bisa tahu alur cerita ini seperti apa. Makanya dikatakan pada saat ini ya, jika kamu mengatakan aku guru dan Tuhan, itu penegasan. Ya benar, itu penegasan. Aku adalah guru dan Tuhan. Karena apa? Ada kata-kata di mana menyatakan di mana Tuhan itu berada. Gitu loh. Apakah kamu guru? Apakah kamu... Nah, itu adalah apa namanya? Itu pernyataan dari orang lain. Sehingga dia menegaskan itu benar. Nah, sama seperti ayat ini. Aku berkata kepadamu. Nah, karena apa? Karena di ayat-ayat sebelumnya ada yang menyatakan tentang ya, murid-murid memetik gandum pada hari Sabat. Nah, ini berbicara. Makanya aku berkata kepadamu, itu penegasan. Ya. Jika di sini ada yang melebihi bait Allah. Jika memang kamu mengerti maksud firman ini, ya, yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Tentu kamu tidak menghukum orang yang tidak bersalah, karena anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Itu penegasan. Makanya kita harus tahu, Bang. Kalau misalkan abang mau menginginin bahwa itu adalah pengakuan, salah. Makanya kita harus baca. Kita harus baca dulu. Jadi penegasan ini termasuk pengakuan tidak? Kalau penegasan ini itu berbicara ada yang mau ibaratkan ya, sama seperti ini. Apakah kamu guru? Apakah kamu Tuhan? Kalau kamu tidak percaya, ya benar, sama seperti gini. Contohnya ya. Misalkan ya, ada seorang guru datang ke pemukiman sehingga dia memberitahukan, dia mengajar, dan apa yang diajarkannya itu benar semua dan tidak ada satupun yang ibaratkan di luar dari pembelajaran. Sehingga ada salah satu orang yang menyatakan seperti ini, apakah kamu guru? Benar nggak kamu guru? Benar nggak Kak? Padahal dia sudah kasih tahu. Sehingga guru ini menegaskan, iya benar, saya adalah guru yang mengajarkan. Itu penegasan, karena ada sesuatu hal ya di mana kenapa dia harus menegaskan itu, sama seperti ini gitu loh. Makanya kita baca dulu di ayat 1-nya sampai, tapi nggak usah ke ayat 1-nya, ke ayat 6-nya ini harus kita tahu gitu loh. Makanya itu adalah penegasan di mana dikatakan karena anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat gitu loh. Ya. Ini yang saya nanya, apakah penegasan itu adalah pengakuan? Berbeda lah, Bang. Di mana bedanya, Cak? Tadi kan saya sudah sampaikan, masa nggak didengar sih? Iya. Saya sudah sampaikan loh, Bang. Masa Baik. Berarti kan di sini dia berkata karena, contoh Ica ya, karena Ica adalah seorang wakil bupati
Ini pengakuan atau penegasan? Oke. Karena Ica, ini dari siapa nih? Ica yang di sini kan yang berkata Yesus. Ica yang berkata. Coba. Oke. Oke. Nah, kalau misalkan saya yang berbicara, tidak ada yang mau tahu, ya, itu namanya apa? Itu namanya pengakuan, karena tidak ada yang mau tahu. Kagak, lagian kalau nggak ada yang dengar, yang ngomong sendiri, Ca. Masa lu ngomong sendiri sih? Sekarang- Pasti ada orang lah di situ. Iya. Sekarang gini, Gimana sih? ya. Tadi kan kau baca dari atas kan? Kau baca dari atas tadi kan? Apa kata Yesus dari atas? Coba baca ulang. Saya baca ulang ya. Makanya Coba. Oke, saya baca ulang. Aku berkata kepadamu, berarti ada seseorang. Oke, kita baca lagi, nggak ada masalah. Pada Aku waktu berkata kepadamu, aku itu siapa? Yesus Kristus, Yesus berkata kepada? seseorang kan? Berarti penegasan. Ya, pengakuan atau bukan? Oke, saya baca. Pada waktu itu, pada hari Sabat, Yesus berjalan di ladang gandum. Karena lapar, murid-muridnya memetik bulir gandum dan memakannya. Melihat itu, berkatalah orang-orang Farisi kepadanya, "Lihatlah murid-muridmu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat." Nah, ini yang dikatakan orang fasik. Ya, tetapi jawab Yesus kepada mereka, "Tidakkah kamu baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan mereka yang mengikutinya lapar? Bagaimana ia masuk ke dalam rumah Allah dan bagaimana mereka makan roti sajian yang tidak boleh dimakan baik olehnya maupun oleh mereka yang mengikutinya kecuali oleh imam-imam." Ayat 5, atau tidakkah kamu baca dalam kitab Taurat? Nah, ini di sini udah mengerti. Atau tidakkah kamu baca dalam kitab Taurat bahwa pada hari-hari Sabat imam-imam melanggar hukum Sabat di dalam bait Allah, namun tidak bersalah? Di sini kan sudah kita tahu orang fasik dan orang saduki, orang-orang fasik ini yang menyatakan seperti itu sehingga dia menegaskan. Nah, kalau tidak ada celah, kalau tidak ada, misalkan sama seperti tadi contohnya, saya mengatakan, "Hai, saya adalah seorang bla bla bla," saya bilang gitu. Tapi nggak ada yang mau tahu, ibaratnya kan belum ada yang bertanya, tidak ada, itu namanya memberitahukan. Tetapi penegasan, ada orang fasik ini kan di ayat 1-nya harus kita baca. Orang fasik ini menyatakan tentang murid-muridnya sehingga Yesus menegaskan, memberitahukan, mengajarkan apa yang dituliskan di ayat selanjutnya gitu sampai ke ayat 8 gitu loh. Nah, kita harus paham dulu. Jangan kita ambil satu, itu siapa yang kasih tahu? Memang Yesus Kristus yang memberitahukannya. Karena apa? Karena ada orang fasik yang menyatakannya gitu loh. Gimana sih? Gini saya, tadi pas loading kan bawa yang 6, Matius 12:6. Aku berkata kepadamu, ya kan, bla 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 bla, karena anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Yang mengaku Tuhan atas hari Sabat ini siapa? Itu penegasan loh. Iya, yang mengaku Tuhan atas hari Sabat siapa? Oke, saya mau tanya, apakah pada saat ini dikatakan di sini, "Akulah Tuhan pada hari Sabat"? Ada nggak dituliskan di situ? Ya tinggal ditambah aja, Cak. Makanya saya harus belajar yang namanya penegasan sama ya pengakuan. Kalau pengakuan di sini akan dituliskan, aku adalah Tuhan atas hari Sabat, itu adalah pengakuan. Tetapi penegasan tidak ada di sini. Dia bilang di situ bahwa aku nggak ada, tetapi dikatakan karena anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Di situ pun nggak ngerti-ngerti juga gimana sih? Kau ini cakep, si Ca ini cakep ini. Ini kayak bajai. Iya, Ini kayak cakep bajai, Ca. ngelesnya. Ngelesnya enak, cakep ngelesnya. Kayak bajai. Kayak bajai. Coba begini, Ca. Oh iya. Coba saya kasih analogi sedikit sama Ica ya. Saya kasih analogi Ica. Ica mau ke tempat ini, saya kasih analogi boleh tidak Ica? Saya kasih analogi sedikit. Oke. Ica mau ke tempat saya. Ya, Ica mau datang ke tempat saya, tetapi Ica tidak tahu jalan.
Maka saya mengutus Papi Gembala ke tempat Ica agar Papi Gembala menunjukkan jalan agar sampai kepada saya. Begitu sampailah Papi Gembala kepada Ica, Ica mengira bahwa Papi Gembala itu adalah loading. Itu salah apa benar? Gak nyambung itu analoginya. Dengar dulu. Coba dengar. Ica. Iya, dengar. Dengar dulu, begini. Coba kamu simak baik-baik. Kamu Ica mau ke tempat saya. Ica tidak tahu jalan nih. Mau ke tempat saya. Ya. Kamu tidak tahu jalan menuju ke tempat saya. Saya telepon kamu nih. Agar kamu tidak tersesat. Sabar dulu. Kamu mau ke tempat saya, kamu tidak tahu jalan. Ya. Kamu katakan saya tidak tahu jalan ke tempatmu loading. Maka saya mengutuslah Papi Gembala kepada Ica agar menunjukkan jalan menuju kepada saya, biar Ica tidak tersesat. Ya, begitu tibanya Papi Gembala kepada Ica, Ica mengira bahwa Papi Gembala itu adalah loading. Salah apa benar? Kalau dibilang salah atau benarnya, di sini saya bertanya dulu. Apakah saya sudah telepon kamu bilangin loading minta tolong dong, ini gue nggak tahu tempatnya. Nah, kalau misalkan kita sudah, Makanya itu Ica. enggak nih, dengerin dulu. Kalau misalkan ada komunikasi, ya, kalau saya menyatakan dia ini adalah loading, ya itu salah karena kita udah ada komunikasi. Tapi kalau misalkan tidak ada komunikasi, itu tidak salah karena apa? Kita kan nggak ada komunikasi. Kamu nyuruh orang. Begini, kamu dengar dulu. Nah. Kamu dengar baik-baik. Kamu mau ke tempat saya, kamu telepon loading, saya mau ke tempat kamu, tapi saya tidak tahu jalan. Kamu nggak? Saya pernah lihat wajah kamu nggak? Tidak pernah lihat. Oke.